Manchester United dikabarkan menjadi salah satu klub yang mengawasi perkembangan gelandang muda Athletic Bilbao, Pello Canales. Playmaker berusia 19 tahun itu tampak sebagai bakat yang menarik dan patut diperhatikan di masa depan, dengan United dikatakan memantaunya sebagai opsi untuk bursa transfer mendatang. United telah berhasil mempromosikan dan mengembangkan pemain muda sepanjang sejarah mereka, dengan banyak pemain terbaik mereka berasal dari akademi mereka. Sementara itu, belakangan ini, mereka juga sukses dengan seseorang seperti Alejandro Garnacho, yang datang dari Spanyol di usia muda dan kini menjadi pemain kunci tim utama Erik ten Hag. Sebagian besar penggemar mungkin belum banyak tahu tentang Canales saat ini. Tetapi tampaknya MU telah memutuskan bahwa ia layak untuk dipantau dalam beberapa bulan mendatang, jadi akan menarik untuk melihat apakah ini akan berubah menjadi sesuatu yang lebih konkret. United menjalani musim panas yang sibuk dengan mendatangkan sejumlah pemain muda yang menarik, terutama Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Sementara yang lain seperti Manuel Ugarte dan Matthijs de Ligt juga cukup muda untuk menjadi pilihan jangka panjang, meskipun mereka juga memberikan pengalaman dari tugas mereka sebelumnya di klub-klub top Eropa lainnya. Klub telah membuat beberapa kesalahan di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, merekrut beberapa nama besar tanpa banyak nilai jual kembali seperti Alexis Sanchez, Rafael Varane, dan Casemiro. Jadi para penggemar pasti akan senang melihat peralihan ini ke penekanan pada mendatangkan pemain yang tahun-tahun puncaknya belum tiba. Bintang Manchester City, Phil Foden, baru-baru ini memuji kualitas rekan setimnya di Inggris, Eberechi Eze, di tengah minat Manchester United untuk merekrutnya musim panas mendatang. United dilaporkan tengah memantau playmaker Crystal Palace tersebut. United berencana untuk memperkuat opsi penyerang mereka di jendela transfer musim panas mendatang dan Eze tengah dipertimbangkan. Mantan pemain kiper berusia 26 tahun itu tampil gemilang untuk Palace musim lalu, mencetak 11 gol dan mencatatkan 6 assist dalam 31 penampilan di semua kompetisi. Imbalan atas penampilannya adalah tempat di skuad Inggris untuk kejuaraan Eropa. Eze, yang dapat beroperasi baik sebagai gelandang serang maupun sebagai pemain sayap, tampil 3 kali sebagai pemain pengganti di ajang utama di Jerman. Ia juga turun dari bangku cadangan dalam kemenangan Inggris 2-0 atas Republik Irlandia pada hari Sabtu. Terkenal karena kemampuan menggiring bola dan kreativitasnya, Eze sangat dihormati, terutama oleh rekan setimnya di Inggris, Foden. Eze, yang sebelumnya dikaitkan dengan kepindahan ke City, semakin kuat di Palace selama beberapa tahun terakhir, mencetak 2 digit gol dalam 2 musim terakhir. Palace mengantisipasi akan dibanjiri minat selama musim panas, tetapi perhatian seperti itu tidak kunjung datang, yang sangat mengejutkan CEO, Steve Parish. Diketahui bahwa Eze memiliki klausul pelepasan senilai 68 juta pound dalam kontraknya yang akan diaktifkan kembali musim panas mendatang. Kontraknya di Selhurst Park akan berakhir pada tahun 2027. Kemampuannya menggiring bola, kejeliannya dalam mengoper, dan kemampuannya untuk membongkar pertahanan lawan dalam sekejap mata membuatnya menjadi pemain yang menarik untuk ditonton. Selain itu, keserbagunaannya di area penyerang tidak akan hilang di Old Trafford. Tak hanya mengawasi Komandan Eze, MU juga memasukkan nama Assane Diao sebagai target winger jika Antony memutuskan hengkang. Antony dirumorkan ingin meninggalkan MU demi menit bermain oleh suat kabar gosip The Sun. Sepanjang musim panas, Assane Diao dikaitkan dengan kepindahannya dari Real Betis. Pemain sayap berusia 19 tahun itu, yang tampil gemilang pada awal musim lalu, diperkirakan tidak akan menjadi pemain inti reguler untuk musim ini, jadi penjualannya akan disambut baik, terutama karena reputasinya sedang tinggi. Namun, Diao tidak ingin meninggalkan Betis begitu saja. Ia menolak tawaran dari luar Spanyol, termasuk dari TSG Hoffenheim, karena ia ingin tetap bermain di La Liga. Ia baru-baru ini menolak kesempatan untuk bergabung dengan raksasa Eredivisie, Feyenoord,
yang bersedia membayar 10 juta euro untuk jasanya, dengan Los Verdi Blancos mempertahankan klausul penjualan tinggi. Dana yang diterima dari penjualan Diao dapat digunakan untuk merekrut pemain baru bagi Betis pada bulan Januari. Sebaliknya, remaja itu tetap berada di Benito Villamarin, meskipun mungkin sulit baginya untuk bermain di tim utama musim ini. Manchester United dikabarkan bersedia merekrut Kingsley Coman dari Bayern Munich saat bursa transfer Januari dibuka. Football Insider sebelumnya mengungkapkan bahwa pemain sayap kiri itu telah ditawarkan ke sejumlah klub selama bursa transfer musim panas, tetapi tidak ada kesepakatan yang terjadi. Menurut Chalk Offside, United hanya akan mempertimbangkan untuk membeli pemain berusia 28 tahun itu jika ia dapat membuktikan bahwa ia dapat terbebas dari cedera hingga bursa dibuka pada tahun 2025. Bayern Munich ingin menjualnya, tetapi kebugarannya terbukti menjadi perhatian raksasa Liga Primer setelah musim 2023-2024 yang dipenuhi cedera. Coman absen dalam 16 pertandingan Bundesliga musim lalu karena beberapa cedera yang menimbulkan tanda tanya mengenai dirinya sebagai opsi jangka panjang. Pemain internasional Prancis tersebut saat ini terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga 2027. Meskipun baru-baru ini mengalami masalah kebugaran, Coman berpotensi menjadi aset berharga bagi tim manapun karena kemampuannya bermain di kedua sayap. Coman telah mencetak 64 gol dan memberikan 66 assist sepanjang 297 penampilannya untuk Bayern Munich, yang menonjolkan kualitas penyerangannya. Coman bukan satu-satunya pemain sayap yang dipantau Man United menjelang bursa transfer mendatang. Juara 20 kali itu juga mengawasi jagoan Crystal Palace dan bintang Inggris, Eberechi Eze. Rencana stadion baru Manchester United terus berjalan. Dewan setempat telah menyepakati kerjasama dengan Manchester United untuk memastikan bahwa area di sekitar Old Trafford akan mendapat manfaat dari rencana pembangunan kembali stadion tersebut. Klub ini telah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Lord Sebastian Sioi untuk mengeksplorasi kemungkinan merenovasi stadion atau membangun stadion baru. Dilansir dari BBC, Manchester United, Dewan Trafford, dan Otoritas Gabungan Manchester Raya telah menjalin kemitraan untuk memastikan rencana ini berdampak positif pada area sekitar stadion. Lord Sioi mengatakan perjanjian ini akan membantu membuka sepenuhnya potensi yang sangat menarik dari proyek pembangunan kembali tersebut. Sekitar 5.000 rumah baru telah dimasukkan ke dalam rencana induk kawasan Trafford Waterside oleh Dewan Trafford. Usulan untuk meningkatkan koneksi ke Salford dan pusat kota Manchester juga telah diajukan oleh Dewan. Kemitraan dengan Manchester United akan membentuk tim penasihat baru untuk memandu regenerasi di area itu, termasuk menilai bagaimana stadion baru akan sesuai dengan rencana tersebut. Tim ini terpisah dari gugus tugas stadion yang dipimpin oleh Lord Sioi, yang juga melibatkan Andy Burham, wali kota Manchester Raya, dan Gary Neville, mantan kapten Manchester United. Kelompok ini diperkirakan akan membuat keputusan akhir pada penghujung 2024 mengenai apakah akan melanjutkan rencana stadion baru yang diperkirakan bernilai 2 miliar pound sterling dengan kapasitas 100.000 tempat duduk. Lord Sioi mengatakan bahwa proyek ini adalah proyek yang hanya terjadi sekali dalam satu generasi, serta akan mewujudkan pengembangan stadion kelas dunia untuk wilayah utara Inggris. Selain itu, proyek ini juga diharapkan membawa manfaat sosial dan ekonomi yang luas bagi daerah setempat dan wilayah sekitarnya.